Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview beberapa benda hasil tarikan alam. Tadi saya sudah mereview mustika delima biru, kemudian mustika rantai babi. Nah, sekarang saya akan mereview mustika Ratu Laut Kidul, mustika Ratu Pantai Selatan. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk mereview mustika dari Pantai Selatan ini, apabila ada penonton saya yang suka dengan channel saya yang belum subscribe, tolong pencet tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton, pada pemirsa Galeri Mustika Dua Alam yang sudah subscribe, yang sudah berlangganan istiqomah, selalu memantengi setiap uploadan channel, video-video dari saya. Saya masih belum bisa membalas kebaikan Anda semuanya. Mungkin nanti kalau sudah 1000 subscribe, insya Allah saya akan giveaway beberapa mustika lah, ya cukup banyak lah, karena saya punya banyak, jadi nggak usah khawatir. Insya Allah nanti akan saya verifikasi siapa saja yang sudah subscribe, yang sering komen, yang sering hadir, dan juga sudah share, apalagi sering share video-video saya, itu pasti mendapatkan hadiah cuma-cuma dari saya. Dan bukan benda-benda biasa, Pak ya? Ya, jelas. Semuanya itu benda hasil tarikan. Benda-benda spesial lah, Pak ya? Sejelek apapun benda yang saya dapat, itu semuanya ada kodamnya. Semuanya hasil tarikan. Oke, saya akan melanjutkan mereview, yaitu benda mustika Ratu Laut Kidul. Nah, ini kalau ini sangat istimewa. Ini hadiah yang istimewa dari Ibu Ratu. Jadi bukan Nyi Bendoro atau bukan Putri Sekar Arum atau siapa yang beri. Ini diberi oleh Ibu Ratu Laut Kidul. Jadi kalau memanggilnya itu ada mantranya khusus ini. Ada mantranya, mantra Jawa khusus lah. Pokoknya saya sendiri gak hafal, saya catat kayak gitu. Nah, mustika hijau ini sebesar merah delima, dan kata Ibu Ratu ini masuk, bisa dikatakan delima hijau. Mustika delima hijau. Walaupun saya menyebutnya mustika Ratu Laut Selatan. Nah, benda mustika ini sebenarnya itu bisa digunakan untuk makar atau bisa digunakan untuk menarik kekayaan. Bisa digunakan untuk menarik jabatan. Bisa digunakan untuk menarik kekuasaan. Jadi mustika delima hijau ini multifungsi. Tergantung hajatnya orang itu digunakan untuk apa. Jadi ini ada mantranya. Ada mantra Jawa
yang digunakan untuk memanggil Ibu Ratu, sehingga nanti koneksi dengan perantara, tersambung dengan perantara mustika itu. Makanya saya dari awal tadi sudah bilang, mustika-mustika yang saya review malam ini adalah mustika yang sangat luar biasa dan cukup langka sekali. Mungkin sekilas bisa saja orang mengatakan ini mustika manik ringin atau apa, tidak. Yang jelas ini saya dapat langsung dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, manfaatnya diantaranya tadi bisa digunakan untuk menarik uang, bisa digunakan untuk menarik kekuasaan, bisa digunakan untuk menarik jabatan, bahkan juga bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi bisa jadi ini untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit langka, penyakit yang sulit diobati, itu bisa diobati dengan perantara mustika delima hijau ini. Nah, caranya bagaimana apabila digunakan untuk pengobatan? Maka carilah kelapa muda. Kelapa hijau. Terus kelapa hijau itu kamu lubangi. Kamu lubangi. Nah, mustika delima hijau ini kamu masukkan, kamu rendam. Bacakan Fatihah 41 kali. Apabila orangnya itu sakitnya itu sangat berat, semisal sakitnya itu sakit kencing manis, atau sakit gagal ginjal, atau sakit hepatitis, atau tumor, maka bacakan Fatihah sebanyak 313 kali. 313 kali. Ya, terus tiupkan ke bendanya, ke benda mustikanya ini. Setelah itu, orang yang sakit tadi suruh minum air rendaman dari mustika ini. Tapi tetap mintanya ya minta kepada Allah. Jangan kok langsung ujuk-ujuk minta kepada Ibu Ratu atau minta kepada mustika, tidak. Tetap jenengan berdoa, minta kesembuhannya itu kepada Allah. Nah, mustika itu kan hanya perantara. Ya sama ketika kamu ke rumah sakit, tetap kamu kan berdoa kan minta kepada Allah. Dokter itu perantara, obat itu juga perantara. Kayak gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Yang pertama bisa digunakan untuk menarik jabatan. Yang kedua bisa digunakan untuk menarik kekuasaan. Yang ketiga bisa digunakan untuk menarik kekayaan. Yang keempat bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, apakah bisa selain itu? Masih banyak. Karena apa? Ini bisa digunakan sesuai dengan hajat orangnya. Orangnya itu punya hajat apa? Semisal, kamu ini seorang petani. Setiap hari melulu bertani. Maka ini juga bisa digunakan untuk membuat tanaman kamu itu agar hasil panennya melimpah. Kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ini saja, cukup ini diberi Fatihah. Kamu rendam di dalam air. Nah, airnya nanti kamu siramkan ke galengannya. Galengan itu bahasa Indonesia apa? Pematang. Iya, pematang sawah. Pematang sawah itu kamu putari.
kamu utari itu. Kayak gitu. Nah, sehingga nanti tanaman kamu akan terhindar dari penyakit, terhindar dari hama tikus, dan panennya nanti bisa melimpah. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat multifungsi ya, Pak? Sangat multifungsi. Buat dagang juga bisa. Terserah lah, terserah orang itu hajatnya apa. Nah, setelah saya jelaskan fungsi-fungsi dan kegunaannya dan caranya, sekarang yaitu cara merawatnya. Cara merawatnya gini, biar cepat sampean itu apa ya, tersambung dengan khodamnya mustika ini. Setiap bendanya ini kamu taruh di tempat kamu sholat. Setiap kamu sholat ini taruh di depannya. Setelah sholat kamu bacakan Fatihah 1 kali atau 3 kali. Sering kayak gitu. Itu lakukan sampai 41 hari untuk proses penyatuan. Biar khodamnya itu tahu bahwasanya kamu ini adalah tuannya. Sehingga sewaktu-waktu ketika kamu ada hajat, langsung bisa memerintah khodam itu untuk membantu kamu. Kayak gitu. Itu caranya. Itu cara merawat. Kemudian yang terakhir adalah pantangannya. Pantangannya sama. Jadi orang-orang yang memegang ini, baik orang laki-laki, perempuan, atau anak kecil atau bagaimana, yang penting itu jangan melanggar syariat agama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh main, berjudi, tidak boleh mendem, tidak boleh madat, tidak boleh berzina. Oke? Oke. Saya cukupi sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.